Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Mbak Elvina? Selamat pagi juga Mbak Arum. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Arum? Alhamdulillah kabar baik nih Mbak. Mungkin sebelum videonya dimulai, izinkan saya terlebih dahulu menyapa sobat-sobat matematika. Hai Sobat Matematika, berjumpa lagi di video bercakap kali ini, yaitu di part 12. Pada video kali ini, kita akan membahas tema tentang how to schedule priority, atau bagaimana sih caranya menjadwalkan sesuatu yang prioritas. Nah, di sini pastinya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber dari salah satu pengurus IKA Himatika wilayah 5. Alangkah lebih baiknya nih, monggo Mbak Elvina bisa berkenalan terlebih dahulu, nggih. Terima kasih Mbak Arum. Halo Sobat Matematika dan teman-teman semuanya, selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvina Damayanti, salah satu dari pengurus IKA Himatika wilayah 5, periode 2021-2023. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Arum. Saya akan menjadi moderator bercakap kali ini. Nah, langsung aja Mbak Elvina. Yeah. Nah, sesuai dengan tema, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadwalkan sesuatu yang menjadi prioritas. Nah, di situ ada kata prioritas atau skala prioritas nih, Mbak. Menurut Mbak Elvina sendiri, apa sih, Mbak, definisi dari prioritas? Dan mungkin Mbak Elvina bisa memberikan contohnya nih, penerapan di dalam kehidupan Mbak Elvina. Oke, baik. Berbicara tentang skala prioritas. Oh ya, sebelumnya teman-teman, di sini kita sifatnya sharing, masih belajar sama-sama. Kalau misal nanti ada ilmu yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan seperti itu. Skala prioritas, kalau menurut saya sendiri ini salah satu keterampilan, di mana keterampilan ini tuh sangat penting sebenarnya dari sekolah maupun sampai sekarang. Namun di sekolah itu kita tidak pernah diajarkan, sehingga untuk tahu terkait skala prioritas ini kita mengetahui dari YouTube atau dari organisasi-organisasi seperti itu, dan kita untuk melakukannya itu masih trial dan error, atau kadang kalau saya melakukan itu masih banyak errornya seperti itu. Nah, skala prioritas sendiri ini merupakan salah satu strategi bagaimana kita bisa mengolah waktu, mengatur waktu sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh sederhananya sendiri nih, misal kita saat ini diberi tanggung jawab 5 tanggung jawab seperti itu. Ada kuliah, organisasi, kemudian kerja, kemudian ada menjaga kesehatan, dan juga tetap beribadah. Berarti kan ada 5. Nah, ini kita bentuk sebuah prioritas. Nah, prioritas ini itu mengacu pada tujuan kita. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda nih skala prioritasnya. Kalau dari saya sendiri, karena saya mengutamakan kuliah, jadi untuk skala prioritas 5 agenda tadi, yang pertama yaitu yang tentu ibadah, kemudian yang kedua kesehatan, yang ketiga kuliah, kemudian yang keempat organisasi, dan yang kelima kerja. Nah, gimana kalau misal ada kegiatan yang berbarengan nih antara 5 hal tersebut, kita bisa mengaturnya dengan adanya skala prioritas. Mungkin seperti itu, Mbak Arum. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Nah, dalam mengatur sebuah skala prioritas itu kan, dalam mengatur dan menyusunnya itu kan pasti ada cara ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak Elvina sendiri bagaimana sih Mbak cara Mbak Elvina dalam menentukan, mengatur, serta menyusun skala prioritas yang ada? Oke, baik. Untuk menyusunnya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, yaitu pertama kita menentukan tujuan hidup. Karena kalau kita
sudah menentukan tujuan hidup, kita tahu nih mana arah gerak kita untuk kedepannya, sehingga akan berimbas juga pada bagaimana kita mengatur skala prioritas. Nah, untuk menyusun skala prioritas sendiri, kalau dari saya ada dua dibedakan menjadi dua, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, jangka panjang ini akhirnya itu di kehidupan setelah ini, yaitu akhirat, seperti itu. Kemudian untuk skala prioritas jangka pendek, ini yang bersifat tahunan, kemudian bulanan, mingguan, dan juga harian. Namun untuk pelaksanaannya sendiri, saya seringkali membuatnya itu yang skala prioritas jangka panjang dan juga skala prioritas yang pendek itu jangka mingguan. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih beberapa agenda, kan ada agenda yang sudah tetap seperti jadwal kuliah dan juga agenda yang tiba-tiba ada. Nah, untuk mengatur semua hal itu, kita yang pertama bisa membuat list to do. Nah, list to do ini kita tulis nih kegiatan-kegiatan yang bersifat nggak bisa kita ubah, seperti jadwal kuliah, kemudian jadwal sholat misalnya, itu kita tulis terlebih dahulu. Kemudian adapun waktu yang kosong, itu bisa kita gunakan untuk mengasah skill kita atau kebutuhan-kebutuhan lain lah yang kita butuhkan pada saat itu, pada masa itu. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Arum. Baik, terima kasih Mbak Alvina. Mungkin yang selanjutnya ini, mengapa sih Mbak setiap orang itu perlu menyusun skala prioritas dalam kebutuhan hidupnya? Iya, kita sebagai mahasiswa apalagi ya, kan pasti punya banyak tugas, banyak agenda. Sehingga kadang nih kita merasa kewalahan, kemudian merasa bingung, mana sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita mengerjakan ini tuh sudah betul atau belum, atau malah nanti akhirnya malah keteteran seperti itu. Nah, di sini mengapa kok kita itu merasa kewalahan? Di sini kita itu telah menganggap bahwa semua agenda pada saat itu semuanya penting. Padahal nih, satu agenda dengan agenda yang lain itu mempunyai tingkat kebutuhan atau kepentingan yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya adanya skala prioritas. Dengan adanya skala prioritas, kita bisa mengetahui mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, mana yang masih bisa kita nanti untuk dilakukannya. Dan dengan adanya skala prioritas ini juga hasil dari setiap kegiatan kita akan lebih baik, lebih efisien, dan juga lebih stabil seperti itu. Mungkin itu Mbak Erum. Baik, terima kasih Mbak. Nah, dari adanya skala prioritas ini ada nggak sih Mbak faktor yang mempengaruhi adanya skala prioritas itu Mbak? Oke, baik. Faktor, kalau menurut saya ada dua hal yang mempengaruhi ketika kita menyusun atau melaksanakan skala prioritas. Yang pertama yaitu faktor eksternal tentunya dan juga faktor internal. Nah, adapun faktor internal dulu nih. Faktor internal yaitu yang pertama tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua yaitu motivasi dari diri kita. Dan yang ketiga yaitu mood kita. Kadang tiga hal inilah yang seringkali saya rasakan atau yang sangat berpengaruh ketika kita melakukan skala prioritas. Dan adapun faktor eksternal nih Mbak Arum, lingkungan kita, baik itu dari keluarga, teman dekat kita, maupun kegiatan atau hal yang tiba-tiba mendadak. Nah, itu sangat berpengaruh daripada skala prioritas yang kita susun. Nah, dengan kita tahu nih, ternyata lingkungan kita itu sangat berpengaruh terhadap skala prioritas yang kita susun. Sehingga di sini kita bisa ambil tindakan untuk benar-benar mengatur dan memilih siapa sih lingkungan yang
Bagaimana sih, siapa sih lingkungan yang sebenarnya harus kita ikuti, lingkungan yang harus kita jalani di situ, biar lingkungan tersebut itu enggak terlalu mengganggu skala prioritas kita, dan kalau bahasa anak sekarang itu tidak toksik, seperti itu. Mungkin itu untuk faktornya. Baik, terima kasih Mbak Alvina. Jadi kegiatan yang kita miliki itu kan ada sesuatu yang sudah kita rencanakan, kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba mendesak gitu ya Mbak ya. Nah, dalam mengatur, menyusun skala prioritas ini kan pasti berkaitan dengan kepintaran kita, bagaimana cara kita memanajemen waktu ya Mbak. Nah, dari tanggapan itu sendiri, bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak Alvina terhadap hal tersebut? Berarti antara skala prioritas dan manajemen waktu nih, Mbak? Enggak, antara skala prioritas dengan manajemen waktu. Baik, seperti yang sudah saya bilang di awal bahwasanya skala prioritas ini salah satu strategi. Jadi dua hal ini, antara skala prioritas dan juga manajemen waktu, itu hal yang berkesinambungan dan tidak bisa terpisahkan. Karena dengan adanya kita mengatur waktu di skala prioritas, maka yang dinamakan manajemen waktu ini akan terlihat baik dan terlihat sangat dibutuhkan lah oleh diri kita, seperti itu. Dan dengan adanya skala prioritas ini, maka manajemen waktu kita akan lebih baik, dan manajemen waktu ini sangat kesinambungan dengan hidup kita. Jadi tiga hal ini tidak bisa kita pisahkan, karena kita hidup ini berputar pada waktu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alvina. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Alvina kan sudah biasa nih ya Mbak ya melakukan penjadwalan skala prioritas yang ada. Nah, dari penjadwalan tersebut ada nggak sih Mbak manfaat atau kelebihan yang dirasakan oleh Mbak Alvina? Oke, baik. Kelebihan atau manfaat yang sudah saya boleh ulang, Mbak? Boleh. Baik, kalau manfaat dan kelebihan ini pasti banyak sekali ya, karena memang kalau menurut saya skala prioritas ini sangat penting lah di hidup kita. Bahkan kalau misal ditanya kelemahan, kita akan jawab lebih ke kelebihan, seperti itu. Yang pertama, dengan adanya skala prioritas, kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, hasil dari agenda di setiap skala tersebut itu akan lebih baik dan lebih efisien, dan juga lebih stabil gitu. Kita akan menyelesaikan satu agenda itu dengan semaksimal mungkin, karena kita akan lebih fokus satu agenda, kemudian menerapkannya ke agenda yang lain untuk selanjutnya. Nah, selain itu, skala prioritas ini kan berhubungan dengan satu kegiatan, kemudian kita melakukan kegiatan yang lain. Dalam satu surah Al-Insyirah itu yang bunyinya faida faragta fansob, di situ kan artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, maka lanjutkanlah ke pekerjaan yang lainnya. Nah, disinilah kita dengan adanya skala prioritas, kita bisa mengamalkan ayat tersebut. Jadi kan ada poin plusnya. Selain kita fokus untuk menyelesaikan kegiatan, kita juga bisa mengamalkan ayat Al-Quran. Toh kali-kali skala prioritas ini bisa menjadi ibadah buat kita juga, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dengan adanya skala prioritas ini, kita bisa fokus untuk mencapai tujuan hidup kita. Mungkin nih dari Mbak Arum juga pernah melakukan skala prioritas dan manfaatnya juga dirasakan begitu banyak ya. Bisa sharing juga mungkin terkait manfaat skala prioritas. Mungkin kalau saya pribadi dari adanya skala prioritas itu mungkin ya tadi dalam memanajemen waktu itu ya Mbak. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu suatu hal tersebut itu
bisa ditangani gitu Mbak. Jadi kita itu nggak keteteran kayak gitu. Apalagi kan kita seorang mahasiswa yang masih sibuk organisasi, sibuk kuliah. Benar banget. Nah, di dunia ini kan pastinya nggak cuman kita aja ya Mbak ya sebagai seorang perempuan. Pasti ada juga laki-laki nih Mbak. Mungkin dari situ ada perbedaan nggak sih Mbak antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan skala prioritas itu? Baik, berbicara tentang laki-laki dan perempuan, ya memang di dunia ini tuh kita diciptakan berpasang-pasangan ya, laki-laki dan perempuan. Adapun untuk skala prioritas, itu kita mengacu pada tujuan hidup. Kalaupun laki-laki dan perempuan ini memiliki tujuan hidup yang sama, maka saya rasa skala prioritasnya itu akan sama. Meskipun nanti ya di dalamnya jelas kebutuhannya itu berbeda-beda. Kemudian adapun kalau tujuan hidup dari laki-laki dan perempuan ini berbeda, maka tentu saja skala prioritasnya itu akan berbeda. Jadi tetap kembali yang pertama yaitu ke tujuan hidup masing-masing individu. Baik Mbak Elvina, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi dalam menentukan, mengatur, serta menyusun skala prioritas, itu kan pasti berkaitan dengan manajemen waktu ya Mbak ya. Bagaimana sih Mbak caranya Mbak Elvina agar skala prioritas yang sudah kita susun tadi itu dapat terlaksana dan bisa menjadi berkelanjutan Mbak? Oke, baik. Kadang kita juga kan sebagai manusia normal kadang ada malesnya gitu kan ya untuk melaksanakan apa yang sudah kita list, apa yang sudah kita jalankan di skala prioritas. Nah, untuk bisa melaksanakan skala prioritas itu dan juga berkelanjutan, yaitu kita sadar bahwasanya waktu itu tidak bisa kita ulang lagi. Sehingga mau nggak mau, kita itu harus melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kita harus ingat tujuan hidup kita. Kalau saya nih kan, kalau misal lagi malas atau ada mood yang down gitu, kembali lagi ingat tujuan hidup kita. Bahwasanya hidup ini harus kita gunakan untuk sebaik-baiknya kegiatan. Kalau misal malasan terus-menerus, maka akan berdampak juga pada masa depan kita. Itu. Kemudian, agar tetap berkelanjutan, menjaga konsistensi, ini saya biasanya mendengarkan motivasi-motivasi nih dari podcastnya Kak Maudy Ayunda atau kemudian Kak Analisa, Sheryl Anavita, itu saya suka banget mendengarkan podcast-podcast mereka untuk men-trigger kembali nih. Ayo Pin, ayo kita harus melaksanakan skala prioritas yang sudah kita tulis gitu. Dan untuk keistiqomahan atau tetap berlanjut itu sebenarnya merupakan hal yang sulit, tapi harus tetap kita jalankan. Untuk menjaga tersebut ya kembali lagi seperti tadi, kita harus tahu apa yang membuat kita lebih bangkit lagi, apa yang membuat kita mood lagi sehingga kita bisa menjalankan skala prioritas tersebut. Karena tentunya setiap orang itu kan berbeda-beda. Misal nih saya suka mendengarkan podcastnya Maudy Ayunda untuk men-trigger saya melakukan hal tersebut. Nanti akan berbeda dengan caranya Mbak Arum. Ada satu kegiatan hal lain yang dapat men-trigger Mbak Arum untuk melaksanakan skala prioritas itu yang tentunya akan berbeda dengan cara saya. Seperti itu Mbak Arum. Berarti cara Mbak Alvina sendiri untuk menjaga konsistensi agar konsisten, agar skala prioritas ini berkelanjutan biasanya menonton video motivasi gitu nggih Mbak ya? Iya benar. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya nggih Mbak. Mungkin terakhir Mbak Alvina bisa memberikan
pesan buat teman-teman semua. Oke, pesan. Baik teman-teman, terima kasih juga Mbak Arum untuk pesan atau closing statement nih. Skala prioritas itu merupakan hal yang penting kita lakukan. Tapi teman-teman ada yang lebih penting daripada itu, yaitu tujuan hidup. Karena dengan kita menentukan tujuan hidup, kita akan tahu arah atau gerak kita ke depannya itu bagaimana. Sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan waktu yang masih dapat kita rasakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu juga bahwasanya waktu itu tidak bisa kita ulangi. Dengan adanya skala prioritas, maka kita harapkan kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin teman-teman mempunyai strategi atau skala prioritas yang lain, bisa sharing-sharing lah nantinya. Kita bisa sharing-sharing lagi baru di next pertemuan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Alvina sudah bersedia menjadi narasumber di video bercakap part 12 ini ya Mbak. Semoga tema yang kita bahas pada video kali ini bisa diterapkan oleh teman-teman mulai hari ini juga nggih. Sehingga teman-teman bisa merasakan manfaat yang sudah diperoleh oleh Mbak Alvina tadi. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mbak Alvina. Ya, terima kasih Mbak Arum. Barakallahu fiik.